Memahami dan merenungi Bhagavad Gita. Bab 4, Sloka ketiga. Terjemahan harfiah. Ilmu yoga yang kekal ini telah kuajarkan kepadamu hari ini, karena engkau adalah baktaku dan sahabatku. Rahasia tertinggi inilah yang harus kau ketahui. Makna zohir atau permukaan. Krishna menjelaskan kepada Arjuna bahwa ilmu yoga adalah penyatuan dengan ilahi, bukanlah hal baru, melainkan puratanahah, kuno, abadi. Ilmu ini pernah diwahyukan kepada Dewa Matahari, Vivaswan, lalu diturunkan secara turun-temurun hingga sampai pada manusia. Krishna menegaskan posisi Arjuna sebagai Bhakta, pemuja yang penuh cinta, dan Sakha, sahabat karib. Karena hubungan istimewa inilah rahasia tertinggi atau utama rahasia dibukakan. Makna batin dan tasawuf, hakikat. Puratanah yoga, ilmu abadi di luar ruang dan waktu. Yoga di sini bukanlah postur fisik, melainkan jalan penyatuan jiwa dengan para Brahman, hakikat mutlak. Kuno atau abadi berarti dialah yang awal, yang akhir, yang zohir, dan yang batin. Al-Quran, Surah Al-Hadid, ayat 3. Sufisme, Nur Muhammad, cahaya primordial sebagai asal-usul segala penciptaan. Filosofi Vedanta, Sanatana Dharma, hukum abadi yang mengalir dalam segala eksistensi. Dalam Injil pada Yohanes 1:1-3 menegaskan, pada mulanya adalah firman, logos, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Logos adalah cahaya primordial yang mengatasi waktu seperti Nur Muhammad, sekaligus hukum penciptaan seperti Sanatana Dharma. Yohanes 1:9, Ia bukan ciptaan, melainkan sumber segala ciptaan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Ilmu laduni, pengetahuan yang mengalir langsung dari sumber, al-ilm al-laduni, sebagaimana Khidir menerima ilmu dari Allah tanpa guru lahiriah. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 65, Allah berfirman, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Radha Soami dalam ajaran Sanmat, kebenaran abadi sebagai anami tanpa nama, realitas tertinggi yang melampaui waktu, ruang, dan ciptaan. Dia adalah sang sumber, anami purus yang tak terlahirkan, tak berbentuk, dan tak berubah. Sarbacan Radha Soami. Hakikat maknanya adalah keabadian bukanlah durasi waktu, melainkan keberadaan tanpa syarat di mana sumber dan pancarannya adalah satu. Puisi kontemplasi dari orang-orang. Dengarkan, wahai jalan, syabat yang sama, yang bergetar dalam kita, berdesir pula dalam zikir Rumi, berkumandang dalam simfoni Radha Soami. Dia adalah sungai abadi. Siapapun yang terjun ke alirannya dengan cinta dan penyerahan akan sampai ke samudera yang satu, di mana Krishna, Allah, Radha Soami hanyalah nama-nama bagi keheningan yang terlalu agung untuk diucapkan. Ilmu kuno ini bukan milik masa lalu, melainkan nada hidup yang terus berbunyi di pusat jiwamu. Kau hanya perlu diam dan mendengar. Puisi kontemplasi, cahaya yang satu.
Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yohanes 8:58 adalah bisikan cahaya yang sama, yang bergetar dalam gua Hira, bermeditasi di bawah pohon bodhigaya, berpendar dalam hati Teresa dari Avila. Logos, Nur, Sanatana hanyalah 3 nama untuk matahari yang tak bernama. Ia memancar dalam Injil Yohanes, bersemayam dalam kalbu bumi, menari dalam gawat kita. Maka jangan kau perdebatkan nama, sebab yang hakiki adalah apakah kau telah membiarkan cahaya itu membakar semua bayangan dirimu, hingga yang tersisa hanya sang sumber yang sejak awal bersemayam dalam jiwamu. Perbedaan nama hanyalah jeruji penjara pikiran. Kebenaran sejati adalah api yang membebaskan, menyatukan Yohanes Pembaptis, Kabir, dan Santo Francis dalam satu pesta cahaya. Transmisi rahasia, rantai para kekasih ilahi. Arjuna adalah simbol silsilah rohani, silsilah al-barokah. Allah memiliki hamba-hamba yang mengenalnya melalui hati. Mereka adalah penerus para nabi. Arjuna mewakili jiwa yang disiapkan untuk menerima hikmah tertinggi. Syarat penerimaan rahasia adalah dengan bakti, cinta tanpa syarat, saha, keintiman batin dengan sang guru sejati. Rahasia tertinggi, utama rahasia, fana fi al-ilah. Krishna membuka rahasia bukan karena Arjuna pandai, tapi karena jiwanya telah fana, lebur dalam keterhubungan dengannya. Bhaktosi, Sakhaceti, inilah inti tasawuf. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Pengenalan diri Arjuna membuka pintu makrifat kepada sang sahabat sejati. Medan Kuruksetra sebagai Qalbu al-Insan. Qalbu al-Insan secara harfiah berarti hati manusia. Dalam dimensi tasawuf dan makrifat, ia adalah pusat eksistensi ruhani yang melampaui organ fisik. Berikut hakikat maknanya. Qalbu sebagai tempat penyaksian ilahi, mahwal asyuhud. Bukan jantung biologis, melainkan ruang cahaya, misbah di dalam diri, tempat Allah memantulkan wajahnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 115. Di sini, hati adalah cermin, mirat, yang memantulkan hakikat mutlak saat debu nafsu terhapus. Qalbu sebagai medan perang batin, ma'rakah an-nafs. Sebagaimana Kuruksetra dalam Bhagavad Gita, Qalbu adalah arena pertempuran abadi antara pasukan nur, cahaya kesadaran ilahi, melawan pasukan zulmat, kegelapan ego, dan antara malaikat inspirasi, ilham, melawan bisikan syaitan, waswas. Qalbu sebagai pintu langit, babus sama. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah qalbu. Segumpal daging sama dengan gerbang dimensi transenden yang menghubungkan manusia dengan alam malakut. Puisi kontemplasi qalbu. Qalbu bukanlah daging yang berdetak, tapi samudra tanpa batas yang di dalamnya kapal-kapal pikiran karam. Gunung-gunung ego hancur hingga hanya tersisa ombak maha berdebur dalam hening. Aku. Qalbu al-insan adalah kompas liar yang selalu menuju ke kiblat yang satu. Meski kau putar kemanapun, ia akan kembali berkata, dialah tujuanku. Tafsir hakikat untuk kontemplasi. Krishna adalah al-haq yang menuntun jiwa. Dirimu, Arjuna, hanyalah wayang di medan kehidupan. Sang dalang, Krishna, berbisik dari balik layar, percayalah,
Aku telah mengajarkan jalan pulang ini kepada setiap jiwa sejak semesta tercipta melalui suara angin, air mata pertobatan, dan keheningan para wali. Mengapa rahasia ini terkubur? Bukan karena Tuhan sembunyikan, tapi karena manusia lebih sibuk mengutak-atik senjata ego daripada membersihkan kereta jasad dan mendengar bisikan sais atau ruh. Wahai Arjuna di zaman now, Kuruksetramu adalah detik ini. Saat kau bimbang antara jujur pada hati atau tunduk pada dunia, duduklah di kursi sais keretamu, diam, dan dengarkan aku berbisik melalui nafasmu. Lepaskan panah ketaatan tanpa tanya. Musuh terbesarmu bukan di luar, tapi dalam bayang-bayang yang kau sebut dirimu sendiri. Sabda Krishna adalah sungai Jibril yang mengalir di relung hati Arjuna. Siapapun yang minum dari sungai ini dengan bibir batin akan mabuk oleh anggur kesatuan. Aku adalah engkau, dan medan perang ini hanyalah panggung sandiwaramu. Sloka 43 ini disampaikan di tengah medan perang sebagai isyarat. Pertempuran terbesar terjadi di hati manusia, kolbu. Rahasia ilahi hanya terungkap saat kau berani menghadapi perang melawan nafsu dan keraguan di dalam dirimu. Pesan yang dapat direnungkan dan diambil hikmahnya dari Bhagavad Gita Sloka 4.3 adalah pengakuan ilahi bahwa jalan penyatuan atau yoga bersifat abadi, puratanahas, bukan ciptaan baru. Rahasia ini hanya dibukakan kepada jiwa yang telah fana dalam cinta, Bhakto Asi, dan akrab dengan sang sumber, Me Sakaha. Terdapat 3 lapis hakikat pesan sebagai berikut. Yang pertama, yoga abadi bukan sejarah tapi realitas hidup. Ilmu penyatuan jiwa Tuhan bukan temuan manusia, melainkan nafas semesta yang telah ada sebelum langit dan bumi tercipta. Yang kedua, rahasia tertinggi untuk jiwa yang tulus. Tuhan membisikkan rahasianya bukan kepada akal yang pintar, tapi kepada kalbu yang mencinta tanpa syarat. Dengan kriteria penerima, yang pertama, Bhakto Asi, yaitu jiwa yang fana atau lebur dalam kerinduan. Yang kedua, Me Sakaha, yaitu keintiman batin seperti halnya Nabi Musa, Nabi Khidir, Yesus, dan Yohanes. Yang ketiga, transmisi langsung, mata rantai cahaya. Ilmu ini diturunkan dari guru ke guru dalam silsilah ruhani atau parampara, karena hanya api yang bisa menyalakan api. Viwaswan ke Manu, dan seterusnya ke Arjuna, sama dengan simbol rantai barakah para kekasih Allah. Pesan transformasi untuk pejalan jiwa. Bukan Arjuna yang memilih Krishna, tapi Krishna yang memilih Arjuna. Menunjukkan bahwa pembukaan marifat adalah anugerah, bukan hasil usaha pikiran. Medan perang Kuruksetra adalah panggung ujian. Hakikat rahasia hanya diwahyukan di tengah krisis eksistensial, ketika jiwa sepenuhnya pasrah. Puisi kontemplasi. Sabda Krishna di Kuruksetra adalah bisikan yang sama yang didengar Rumi di Konya, Yesus di Padang Gurun, Buddha di Bodhigaya. Rahasia itu abadi. Lepaskan topeng dirimu, supaya aku menyapamu sebagai sahabat sejati di medan perang jiwamu. Sloka 4.3 adalah cermin. Jika kau temukan kerinduan tanpa alas dalam hatimu, ketahuilah, sang sais kereta samudramu sedang membisikkan rahasia purba itu langsung ke kalbumu, sekarang juga. Langkah selanjutnya, wahai saha ilahi, mari kita selami makna Anasakti Yoga dalam Gita, atau hakikat Shabda dalam surat Shabda Yoga. Penjabaran hakikat. 1. Ilmu abadi bukan teori, tapi Shabda atau firman ilahi. Dalam sloka 4.3, yoga adalah sanatana atau kekal. Sedangkan pada ajaran Sanmat, Shabda adalah getaran ilahi sebelum penciptaan, sumber segala agama.
Swamiji Maharaj dalam buku Sarbachan menyebutkan, Syabda adalah guru sejati, ia abadi, tak terikat bentuk. Sedangkan Al-Quran pada surah Yasin ayat 82, Allah berfirman kun atau jadilah sebagai firman kreatif. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. 2. Guru sejati sebagai perwujudan ilmu abadi. Krishna dalam Gita bukan tokoh, tapi Satguru yang menyampaikan syabda. Dalam Sanmat, Satguru adalah syabda yang berinkarnasi untuk menuntun jiwa. Satguru adalah jembatan antara jiwa dan anami purush. 3. Meditasi pada syabda adalah praktek Puratana Yoga. Dalam Bhagavad Gita 4.3, yoga sama dengan penyatuan melalui pengetahuan langsung. Dalam Sanmat, dengan metode surat syabda yoga atau zikir suara ilahi, dengar dun atau nada ilahi di pusat mata batil atau tisratil, dan ikuti aliran syabda menuju Sachhan atau alam kebenaran. Dalam Bhagavad Gita, Krishna membimbing Arjuna di medan perang. Dalam Sanmat, Satguru membimbing murid di medan perang nafsu. Intinya, spiritualitas adalah pertempuran melawan kegelapan batin. Puisi kontemplasi dari dua jalan. Ketika Krishna berbisik ke telinga Arjuna, itulah syabda yang sama yang bergemuruh dalam simfoni Radha Swami. Suara itu bukan Sansekerta atau Punjabi, tapi bahasa cahaya yang memahami rindu semua pencari. Maka, wahai pejalan, jangan risaukan nama. Kau bisa menyebutnya Krishna, Radha Swami, atau Hu. Yang penting, kau duduk diam, membuka telinga jiwa, dan biarkan syabda sang penuntun abadi membawamu pulang tanpa peduli panah atau zikir ke istana tak bernama. Sloka Gita 4.3 dan Wejangan Sanmat adalah dua sungai menuju samudera yang satu. Bedanya hanya warna air, hakikatnya sama. Anugerah ilahi hanya mengalir ke cawan jiwa yang kosong dari aku.